Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Rudy Official, cerita horor. Cerita kali ini kita beri judul Penunggu Kantor. Cerita ini berasal dari kisah nyata seorang teman kerjaku, seorang cewek yang dialaminya pada 8 tahun yang lalu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya juga ya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari channel ini. Ceritanya begini. Namaku Ade. Waktu itu usiaku 21 tahun. Aku bekerja di sebuah perusahaan swasta, dan saat itu aku bekerja di bagian accounting, khusus mengurusi perpajakan. Aku baru masuk di perusahaan sekitar 6 bulan. Aku belum paham betul tentang seluk-beluk lokasi tempatku bekerja yang baru. Tempatku bekerja letaknya di sebelah kiri bagian kantor utama, sementara yang paling kiri pojok adalah kantor accounting yang baru saja dibangun pihak perusahaan. Jadi, jika istirahat siang, aku harus ke kantor accounting melewati lorong berukuran 1,5 meter yang konon katanya bekas kamar mandi sih. Dari penuturan dan desas-desus cerita yang beredar, bekas kamar mandi itu tepat di depanku apabila aku sedang bekerja. Katanya di situ ada penghuninya, makhluk astral seorang nenek tua. Aku tidak pernah ambil pusing tentang keberadaan cerita itu, karena apabila kami harus lembur, kami selalu ditemani atasan kami, Pak Widodo, sampai selesai pekerjaan. Sore itu teman-teman semua sudah siap dan bersiap-siap untuk pulang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.15 sore. Sementara aku belum selesai semua pekerjaanku, apalagi minggu depannya aku harus menghadapi tim audit, jadi aku harus menyelesaikan pekerjaanku semua. Loh, kamu kok belum pulang deh? Tanya Pak Wahyu. Belum selesai, Pak. Kayaknya aku harus lembur deh, jawabku. Ya udah, nanti malam saya temani. Saya mau cari makan dulu ya, kata Pak Wahyu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak, jawabku. Iya, kata Pak Wahyu. Pak Wahyu adalah partner kerja kami yang baru datang dari Jakarta. Beliau ditugaskan membantu menyelesaikan laporan untuk persiapan RUP pemegang saham. Aku terus saja bekerja sampai aku tidak sadar waktu sudah menunjukkan pukul 17.50 sore.
atau sekitar pukul setengah 6. Sedang asik bekerja, aku melihat sekelebat bayangan orang lalu lalang di depanku. Sesekali aku melihat ke depan, tetapi aku tidak menemukan siapa-siapa. Semakin lama, bayangan itu semakin jelas, seperti sosok anak kecil. Sesekali berlarian sambil tertawa, tetapi cuma sekelebat saja. Dia tidak menampakkan wujudnya. Aku berpikir dalam hati, anak siapa sih yang berlarian di kantor ini? Kayaknya di mes ini tidak ada yang punya anak kecil deh. Masa bodoh lah, pikirku. Aku terus saja melanjutkan pekerjaanku. Tepat pukul 18.15 atau pukul 6.15 sore menjelang maghrib, aku merasa ada yang lagi memperhatikanku. Dari balik dinding sebelah kanan tempat aku duduk. Aku berusaha pelan-pelan menggeser kepalaku ke arah balik dinding, di mana ada sepasang mata yang sedang memperhatikanku. Aku terkejut. Aku terkejut sejadi-jadinya. Ada anak kecil sambil tersenyum ke arahku dengan wajah yang terbakar dan tubuh yang hitam legam, hangus seperti habis terbakar. Aku melompat dan langsung lari keluar. Aku berlari ke rumah Pak Widodo. Kebetulan di situ juga ada Pak Wahyu yang sedang makan malam. "Kenapa, Deh? Kok kamu seperti dikejar setan?" tanya Pak Widodo. "Iya, Pak. Aku takut sekali," kataku. "Kenapa?" tanya Pak Widodo lagi. "Ada anak kecil, Pak. Wajah dan tubuhnya gosong, Pak. Seperti habis terbakar gitu," jawabku. Masa sore-sore begini ada hantu?" kata Pak Widodo. "Iya, Pak. Awalnya dia menggodaku mondar-mandir di lorong arah ke kantor akunting. Terakhir dia berdiri di ujung tembok, Pak, sambil menyeringaikan senyumnya kepadaku," ceritaku kepada Pak Wahyu. "Masa sih ada hantu? Aku tak percaya sama yang namanya hantu," sahut Pak Wahyu. "Wes, kalau takut tunggu saya. Kita bareng-bareng ke kantor. Saya juga mau ke kantor bentar lagi," ajak Pak Wahyu. "Iya, Pak," jawabku. Sambil menunggu Pak Wahyu, aku dipersilakan untuk ikut makan malam. Setelah itu, aku sholat maghrib. "Ayo deh, saya mau ke kantor," ajak Pak Wahyu. "Oke, Pak." Aku bangkit menyusul Pak Wahyu jalan ke kantor. Beberapa jam di kantor, pekerjaanku pun akhirnya selesai, tepat pukul 9 malam. Aku pamitan pulang kepada Pak Widodo, dan aku akhirnya diantar supir pulang ke rumahku. Tinggallah Pak Wahyu di kantor sendiri. Beliau ngantor di kantor akunting yang paling pojok. Pak Wahyu sesekali melongok keluar kantornya. Kebetulan dinding kantornya terbuat dari kaca. Jadi beliau hanya tinggal melongok saja untuk melihat keluar. Seperti ada orang di luar ruangan ini.
Tapi tidak ada siapa-siapa, pikirnya dalam hati. Mungkin perasaanku saja, pikirnya lagi. Ada suara kecil perempuan tertawa. Pak Wahyu melongok lagi keluar. Lagi-lagi dia tidak menemukan apa-apa. Dengan santai dia berjalan keluar kantor. Dia berjalan menuju mes. Mungkin ada sesuatu yang diambilnya. Rupanya Pak Wahyu membawa sebungkus roti dari mesnya. Sambil bersiul-siul dia memasuki kantor. Di lorong memasuki kantor akunting, beliau berhenti seperti melihat sesuatu. Tetapi Pak Wahyu terus saja melangkahkan kakinya memasuki kantor akunting. Sesampainya di depan kantor, Pak Wahyu terkejut setengah mati. Kok ada perempuan di dalam kantorku? Siapa wanita itu ya? Pikirnya dalam hati. Dia terus saja berpikir dalam hati. Mau bertanya, dia bingung. Sementara di kantor tidak ada satu orang pun, hanya dia sendiri. Akhirnya Pak Wahyu memberanikan diri menyapa wanita itu. Malam, Mbak. Mbak siapa? Kok ada di ruangan saya? Wanita itu tidak menjawab sedikit pun. Pak Wahyu berusaha mendekati wanita itu. Mbak siapa? Kenapa ada di kantor saya? Wanita itu lagi-lagi tidak menjawab. Pak Wahyu semakin mendekat. Dia berusaha hendak menepuk punggung wanita tersebut. Sambil menepuk punggung wanita itu, Pak Wahyu sekali lagi bertanya, Mbak siapa? Kok ada di ruangan saya? Wanita itu bergerak memutar wajahnya ke arah Pak Wahyu. Pak Wahyu menjerit. Dia berlari keluar kantor menuju mes Pak Widodo sambil berteriak, "Hantu!" Pak Widodo yang memperhatikan Pak Wahyu berlari langsung menghampiri Pak Wahyu. "Ada apa, Pak? Kok berlari-lari?" tanya Pak Widodo. "Hantu, Pak, hantu. Ada hantu di kantor saya," jawab Pak Wahyu. "Hantu?" tanya Pak Widodo. "Iya, Pak. Hantu perempuan di kantor saya," jawab Pak Wahyu. "Masa sih ada hantu? Kan Bapak tidak percaya sama hantu," ledek Pak Widodo. "Sekarang saya percaya, Pak. Hantu itu ada," kata Pak Wahyu. "Jadi mau melanjutkan pekerjaan nih?" pancing Pak Widodo. "Nggak ah, takut saya. Tapi laptop saya masih di kantor, Pak," jelas Pak Wahyu. "Yaudah yuk, saya temani. Ambil laptop Bapak," kata Pak Widodo. "Baik, Pak," jawab Pak Wahyu. Akhirnya Pak Wahyu ditemani Pak Widodo kembali ke kantor untuk mengambil laptopnya. Dan di situ wanita yang bermuka hancur tersebut sudah tidak ada lagi di dalam ruangan Pak Wahyu. Ikuti terus kelanjutan cerita horor saya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Dan jangan lupa subscribe dan nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.